Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengucap puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat berlimpah hingga saat ini. Juga tak lupa selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, sampai kepada kita umatnya. Lewat kesempatan yang singkat ini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairuna Nurnisa. Dalam kuliah 7 menit ini saya akan menyampaikan mengenai salah satu kaidah fikih yang telah kita pelajari beberapa minggu ini. Ya, kaidah al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala sesuatu didasarkan pada niatnya. Kaidah ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap masalah hati dan niat. Nah, mengapa demikian? Karena hati adalah kunci utama amalan kita, dan niat adalah ruh penggerak jasad kita. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin bisa mendapat pahala dari segala sesuatu dengan niat yang baik, hingga suapan yang ia masukkan ke mulut istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya dihasankan oleh Al-Arnaud. Nah, dengan niat yang baik, maka amalan yang sederhana bisa menghasilkan pahala yang agung. Kemudian sebaliknya, karena niat yang salah, amalan yang besar sekalipun bisa hanya seperti debu yang berterbangan. Nah, di sini berarti niat adalah perkara hati yang urusannya sangat penting. Seseorang bisa naik ke derajat citikin dan bisa jatuh ke derajat yang paling bawah disebabkan karena niatnya. Kemudian Rasulullah SAW membuatkan perumpamaan terhadap kaidah al-umuri bimaqasidiha ini dengan hijrah, yaitu barang siapa yang berhijrah dari negeri syirik mengharapkan pahala Allah, ingin bertemu Nabi SAW untuk menimba ilmu syariat agar bisa mengamalkannya, maka berarti ia berada di atas jalan Allah, dan Allah akan memberikan balasan untuknya. Nah, kemudian sebaliknya, barang siapa yang berhijrah dengan niat untuk mendapatkan keuntungan duniawi, maka dia itu tidak mendapatkan pahala apa-apa. Bahkan jika ke arah maksiat, ia akan mendapatkan dosa. Nah, di sini menurut para fuqaha atau ahli fikih, niat itu memiliki dua makna. Yang pertama yaitu tamyiz atau pembeda. Hal ini ada dua macam. Pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Misalnya, sholat fardu dengan sholat sunnah, kemudian sholat zuhur dengan sholat asar, puasa wajib dengan puasa sunnah, dan lain sebagainya. Pembeda yang kedua yaitu pembeda antara kebiasaan dengan ibadah. Misalnya, mandi karena hendak mendinginkan badan dengan mandi karena janabat. Menahan diri dari makan untuk kesembuhan dengan menahan diri karena puasa. Kemudian yang kedua yaitu qasd atau meniatkan suatu amal karena apa atau karena siapa. Maksudnya, apakah suatu amal ditujukan karena mengharap Allah Ta'ala saja atau ikhlas, atau karena hal yang lainnya, atau apakah ia mengerjakannya karena Allah dan karena lainnya juga atau tidak. Nah, di sini kaidah al-umuru bimaqasidiha sama konteksnya dengan hadis Nabi yang sangat terkenal, yakni innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung niatnya. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa niat dijadikan barometer untuk menentukan status hukum sebuah tindakan yang dilakukan.
Menurut Imam Baihaqi, hadis tersebut merupakan sepertiganya ilmu, karena ibadah seseorang harus terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, biqalbihi, dengan hatinya. Yang kedua, bilinisanihi, dengan lisannya. Dan yang ketiga adalah bijawarihi, dengan anggota tubuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 145. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Sadaqallahul azim. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, ayat tersebut memberikan isyarat bahwa Allah akan memberikan balasan kepada hambanya sesuai maksud dan tujuan hamba tersebut melaksanakan perbuatan itu. Seorang yang melakukan atau berniat melakukan suatu amal kebaikan, tetapi ternyata tidak mampu melakukannya, maka kepada orang tersebut diberikan pahala sebagaimana orang yang mampu melakukannya. Hal ini sebagaimana penjelasan Allamah Syed Abdullah bin Alawi Al-Haddad di halaman 28 yang berbunyi falahuniyah ma lil amali wa alaihi ma alaihi, yang berarti bagi orang seperti itu disediakan pahala seperti yang disediakan bagi si pelaku baik dalam hal kebaikan ataupun kejahatan. Nah, di sini satu contoh lagi mengenai kaidah al-umuru bimaqasiliha. Misalnya, ada 2 orang yang junub atau hadas besar. Kemudian mereka berdua mandi. Yang satu niatnya mendinginkan badan dan yang lain niatnya untuk menghilangkan hadas besar. Bagaimana hukumnya? Jadi dikatakan semua amalan tergantung niatnya. Maka orang pertama masih tetap junub karena dia hanya berniat untuk mendinginkan badan. Sedang orang kedua sudah suci dari junub karena dia berniat menghilangkan hadas besar. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.